Shalom semuanya, Shalom Junior Church, gimana kabarnya? Baik pastinya ya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku ajak semuanya kita untuk menundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, kalau kami boleh ibadah lagi Tuhan, secara online Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami melalui firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk mengerti bahwa kami semua harus kembali kepada kasih yang mula-mula kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Baik, gimana kabarnya semuanya? Hari ini kita akan ibadah lagi, sekalipun harus secara online ya. Tapi aku percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, kita semua diberkati Tuhan, dan pagi hari ini kita siap untuk menerima firman Tuhan. Oke, guys, siapkan catatan kalian, siapkan alat tulis kalian, dan siapkan hati kalian. Kita akan belajar tentang firman Tuhan pagi hari ini. Aku kasih waktu untuk kalian ngambil catatan kalian, untuk kalian ngambil alat tulis kalian. Sudah? Oke, kita mulai ya. Nggak terasa, udah kurang lebih 6 bulan ya, dari bulan Maret sampai ini udah bulan September. Nggak terasa kita udah ibadah secara online selama 6 bulan. Artinya kita sudah nggak ketemuan setengah tahun ya. Boleh komen di kolom komentar, di live chat, siapa yang kangen untuk ibadah di JC, siapa yang kangen untuk ibadah kembali di YZ Campus. Boleh komen di bawah ya. Boleh bilang I miss you, boleh angkat tangannya, boleh shout out bahwa kalian kangen untuk ibadah kembali di gereja bersama-sama. Oke, tahun ini tahun yang cukup unik, tahun ini tahun yang cukup berbeda ya, tahun dimensi yang baru, benar-benar baru. Kita nggak pernah alami sebelumnya, kita nggak pernah nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah timbul dalam hati kita semua ini akan terjadi. Tapi ternyata yang nggak disangka-sangka terjadi, yaitu pandemi COVID-19 yang benar-benar berdampak bagi kita semua, bahkan berdampak sampai seluruh belahan dunia, tidak hanya di Indonesia. Ya, apa aja yang terdampak? Secara hubungan mungkin terdampak, ada yang mungkin putus, nggak tahu ya. Ada yang mungkin jadian, ya kita juga nggak tahu. Ada yang mungkin tadinya nggak LDR, jadi harus LDR, ya karena ada yang nggak bisa pulang dari luar negeri mungkin, ada yang nggak bisa ketemuan, ya jadinya cuma bisa lewat Zoom online. Ada juga yang terdampak secara ekonomi. Ya, mungkin orang tua kita terdampak secara finansial, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang tadinya sudah hampir dapat pekerjaan di luar kota atau dimanapun, tapi harus ditunda karena pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, tidak bisa dipungkiri, terdampak secara kerohanian juga. Ya, jadi aku percaya setiap kalian yang setia ibadah di ibadah online Junior Church, kalian adalah orang-orang yang setia, kalian adalah orang-orang yang cinta akan Tuhan, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kerohanian kita juga terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Ya, bahkan kita ini makhluk sosial yang diciptakan untuk bersosialisasi dengan makhluk sosial yang lainnya. Ya, tapi gara-gara hari ini, ya gara-gara COVID-19, kita harus LDR satu sama lain. Ya, jadi hari ini aku dan kalian dipisahkan oleh jarak. Ya, dipisahkan oleh jarak, ada layar di depan kita. Tapi itu semua tidak mengurangi kasih Tuhan di antara kita semua. Oke, ada yang mungkin beberapa dari kita sudah mulai down, ada yang sudah mulai lesu secara kerohanian, bahkan ada yang tawar hati dan ada yang sudah mulai padam api cinta akan Tuhannya. Ya, seperti jemaat di Efesus. Coba kita lihat sama-sama Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan, Wahyu 2 ayat 4 sampai 5.
Udah ketemu? Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Jadi di Wahyu 2 ayat 4-5 di situ ada keadaan di mana kondisi jemaat di Efesus, ya. Jadi di situ ada sebuah kota yang namanya Efesus, dan di situ Wahyu 2 ayat 4-5 mencatat, ayat 4 dan 5 mencatat bahwa Tuhan mencela jemaat di Efesus. Karena apa? Mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Ya, jadi ada hal yang harus kita mengerti di sini bahwa ini bukan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Ya, ini bukan jemaat yang orang-orang yang tidak percaya, bukan orang-orang dari agama lain, bukan orang-orang dari mungkin yang golongan lain, tapi ini adalah sesama orang Kristen. Ya, siapa di sini orang Kristen? Kita semua orang Kristen, kita semua orang percaya. Tapi di firman Tuhan ini berkata bahwa orang-orang ini, orang-orang yang percaya, orang-orang yang kenal Tuhan, bahkan mereka tadinya sungguh-sungguh. Mereka percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, mereka mengetahui kebenaran, oke? Mereka baca firman, mereka tahu beberapa ayat Alkitab, mereka tahu, kita hafal, ya. Yang kedua, mereka mentaati perintah Tuhan. Ya, kita mentaati perintah Tuhan, kita tahu firman-Nya dan kita lakukan juga. Dan yang terakhir, kita beribadah kepada Tuhan. Mereka jemaat di Efesus juga beribadah kepada Tuhan. Ya, sekalipun hari ini kita ibadah secara online, tapi ini juga ibadah. Ya, setiap minggu kita tetap ibadah secara rutin. Jam 10 pagi di YouTube Live Junior Church. Jadi semua yang tertulis di ayat-ayat sebelumnya, kalau kita perhatikan di ayat 2 bahkan ayat 3, di situ Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Oke? Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu, aku tahu. Jadi mereka ini bukan orang yang malas, bukan orang yang tidak punya pekerjaan, bukan orang yang tidak punya rutinitas. Mereka ini berjerih lelah, jerih payah, mereka bahkan tekun. Ya kan? Tuhan lanjutkan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Mereka nggak suka dengan kejahatan. Dan di sini dikatakan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi orang-orang yang kritis, orang-orang yang tahu kebenaran, yang tidak sembarang terima informasi, yang tidak sembarang dengar firman Tuhan yang dari luar, pengajaran-pengajaran sesat, mereka memperhatikan pengajaran-pengajaran itu. Mereka tidak ikuti kata-kata pendusta, kata-kata penipu, ajaran-ajaran sesat. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku. Jadi orang-orang di Efesus ini, jemaat di Efesus ini tetap sabar, tetap baik. Dan mereka tetap menderita karena nama Tuhan, dan engkau tidak mengenal lelah. Mereka tidak mengenal lelah. Semua itu ternyata tidak cukup. Karena Tuhan katakan di ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi di luar dari segala jerih lelah kita, jerih payah kita, ketaatan kita terhadap Tuhan, kepintaran kita tentang firman Tuhan, kita hafal ayat-ayat ini, hafal ayat-ayat itu semuanya. Tetapi yang paling utama ternyata bukan itu. Yang paling utama adalah kasih kita yang semula kepada Tuhan. Oke? Nah, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini, mungkin kita tidak mengenal lelah, kita tetap bekerja, kita tetap berusaha. Yang mau kuliah tetap berusaha belajar untuk ikut tes SBMPTN dan juga tes mandiri yang lainnya. Yang mau melanjutkan bekerja tetap berusaha untuk cari kerjaan, tetap kalian di rumah berusaha untuk membantu orang tua, kalian tetap bangun tidur, kalian beres-beres rumah, kalian kerjain apapun lah yang kalian rasa semua itu baik dan semua itu produktif.
Tapi semua itu tidak ada gunanya kalau firman hari ini berkata tidak dilakukan atas dasar kasih yang semula. Itu yang harus kita sadari, bahwa kalau kita tidak melakukan itu semua atas dasar kasih yang semula, itu semua tidak dikenan oleh Tuhan. Ya, jadi bukan tentang kasih Kristus kepada kita. Seringkali ketika kita mendengar tentang first love, seringkali ketika kita mendengar tentang kasih yang mula-mula, kita berpikir bahwa Tuhan berhenti mengasihi kita dan kita harus kembali merayu-rayu Tuhan, minta-minta Tuhan, do you still love me? Apakah engkau tetap mengasihi aku? Apakah engkau tetap berkenan kepadaku? Ada satu kebenaran yang harus kita ketahui. Yang harus kita ketahui, dan kebenaran itu harusnya memerdekakan kita. Yaitu apa? Kasih Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selamanya itu tidak pernah berubah kepada kita. Kasih Tuhan itu selalu sama. Dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya itu kepada kita tetap sama. Dia tetap mengasihi kita 100%. Ya, tapi di sini yang dimaksud kasih yang semula apa sih? Kasih kita kepada Tuhan. Apakah tetap sama? Apakah tetap segenap hati, sepenuh hati seperti pertama kali ketika kita terjun dalam pelayanan? Ketika kita mengenal Dia pertama kali, terima Dia sebagai juru selamat. Ya, jadi itu tercermin bukan hanya dari kehidupan rohani kita di rumah atau di gereja atau dimanapun, tapi itu bahkan tercermin dari apakah kita masih mengasihi sesama kita atau tidak. Ya, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Tapi hukum yang kedua, yang tidak kalah penting dari hukum yang pertama yang utama adalah kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi itu semua akan tercermin. Apakah kita masih mengasihi Tuhan? Apakah kita masih mengasihi sesama? Disitulah nilai kasih mula-mula itu. Ya, kalau sebelum ini kondisi sebelum pandemi COVID-19 mendukung kita untuk melayani di gereja. Oke, kita bisa kumpul, kita bisa ibadah di YZ Campus, kita bisa pelayanan, kita bisa ketemu teman-teman kita secara langsung tatap muka. Tapi kondisi hari ini membuat kita nggak bisa lakukan semua itu. Membuat kita harus nonton di layar handphone, di layar laptop atau PC untuk ibadah. Yang tadinya kita bisa bilang segenap hati kita melayani Tuhan, segenap kekuatan kita, segenap jiwa kita melayani Tuhan di gereja. Ya, karena menurut saya gampang sekali untuk melayani Tuhan dengan segenap hati di gereja. Ya, nggak mungkin kan waktu kita pelayanan itu di gereja, waktu ada komunitas rame-rame, persekutuan, pemuritan, terus kita melakukan dosa, kita ngomong jorok, kita pikiran kotor, atau kita males-malesan. Ya, kalau di gereja melayani segenap hati itu simple gitu loh. Kita suka melakukan itu karena kita ketemu dengan teman-teman kita juga yang satu pelayanan. Kita sukacita melakukan itu. Tapi justru ujian hari-hari ini semakin berat. Goncangan-goncangan hari ini membuat semuanya berubah. Kondisi pandemi ini merubah segalanya. Kita yang tadinya bisa ketemu secara langsung dan melayani dengan segenap hati, hari ini kalian sekarang ibadah lagi baring. Kalian sekarang ibadah sambil makan Indomie. Kalian sekarang ibadah sambil angkat kaki, goyang kaki, ongkang-ongkang kaki. Atau kalian bahkan belum mandi. Coba, siapa tuh? Nggak ada yang tahu. Bahkan saya sendiri, aku nggak tahu kalian ini ibadah dalam keadaan sungguh-sungguh atau kalian ini dalam keadaan setengah hati. Nggak ada yang tahu. Ini antara kita dengan Tuhan. Ya kan? It's between us and God. Nggak ada yang tahu selain kamu sama Tuhan. Dengan kondisi hari-hari ini, justru Tuhan yang bertanya kepada kita, do you still love me the same? Seperti kita pertama kali mengasihi Tuhan, seperti kita pertama kali kenal Tuhan, seperti kita masih bisa pelayanan sama-sama di gedung gereja. Nggak ada yang tahu. Ya, jadi hari-hari ini masihkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Itulah yang menjadi pertanyaan utama hari ini. Jangan izinkan kondisi di sekitarmu mempengaruhi kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Tapi sebaliknya,
biarkanlah kasih mula-mula kepada Tuhan itu mempengaruhi kondisi di sekitarmu. Jangan sampai kebalik. Kalau hari-hari ini kondisi tidak mendukung, kalau hari-hari ini menurut kita hari yang paling sial dalam hidup kita, hari yang paling aneh dalam tahun-tahun umur kita, tidak pernah terjadi seumur hidup yang seperti ini, yang namanya ibadah itu di rumah, ya kan? Yang namanya melayani itu nggak ketemu satu sama lain, semuanya hanya online, itu berubah semuanya hari-hari ini. Nah, apakah kita terpengaruh oleh kondisi, atau kita justru yang mempengaruhi kondisi sekitar kita? Biar orang lain tuh melihat dan berkata, kok kamu bisa sih di kondisi seperti ini tetap mengucap syukur? Kok kamu bisa di kondisi seperti ini, kondisi yang tidak baik, terdampak secara ekonomi, terdampak secara kerohanian, terdampak secara banyak hal, tapi kamu tetap bisa berkata Tuhan itu baik, Tuhan Yesus itu tetap baik dan tetap setia kepada kita. Nah, itulah yang seharusnya terjadi. Kondisi hati kita, kondisi kasih mula-mula yang ada dalam diri kita, itu yang mempengaruhi sekitar kita. Orang-orang yang melihat kita, mereka melihat bahwa ada Tuhan di dalam kita. Itu yang seharusnya terjadi. Karena kasih mula-mula dalam setiap kita mungkin saat ini nggak bisa membuat kita melihat atau merasakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita mungkin nggak ngerti. Oke? Tapi kasih mula-mula memampukan kita untuk tetap percaya bahwa Dia adalah waymaker. Dia adalah promise keeper. Dia adalah light in the darkness dalam hidup kita, yang tetap setia, tetap menjaga, tetap memberikan kita ide-ide kreatif, tetap memberikan kita hikmat di tengah-tengah kondisi yang tidak mendukung sekalipun, untuk melihat rencananya yang besar, yang indah, yang mulia dalam hidup kita. Amin. Jadi kita harus percaya bahwa kasih mula-mula ini penting, bahwa kita harus kembali kepada kasih mula-mula ini kalau kita sudah lama meninggalkan. Kamu boleh tetap ibadah online, kamu boleh tetap menyembah, kamu boleh tetap baca Alkitab setiap hari, tapi kalau itu cuma rutinitas, itu cuma untuk menghilangkan rasa bersalahmu. Kalau gua nggak baca Alkitab, rasanya dosa. Kalau gua nggak baca firman Tuhan, rasanya nggak kudus. Kalau gua nggak naik menara doa atau menyembah, rasanya kurang. Hanya untuk memuaskan jiwamu, bukan rohmu. Hanya untuk memuaskan keinginan dagingmu, supaya kamu nggak merasa bersalah. Ngapain? Itu bukan kasih yang mula-mula. Segala sesuatu yang kita lakukan atas dasar kasih mula-mula kita lakukan secara sukarela. Kita percaya ketika kita lakukan, Tuhan senang. Kita percaya ketika kita lakukan, hidup kita semakin baik, hidup kita semakin diberkati. Itu kasih mula-mula. Jadi bukan karena takut dosa, bukan karena takut Tuhan benci sama kita, bukan karena takut masuk neraka kita lakukan. Akhirnya seperti perjanjian lama, semua orang melakukan, tapi karena takut mati. Dikit-dikit kalau dosa mati, dikit-dikit kalau dosa mati. Tapi semuanya di-upgrade standarnya kepada Tuhan, yaitu dengan kasih mula-mula. Kita lakukan semuanya atas dasar kasih, mengasihi Tuhan, bukan karena takut mati. Amin. Jadi janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu bahwa Dia selalu ada buat kita. Tahun ini bukan hanya tahun pandemi. Tahun 2020 bukan hanya tahun penderitaan. Tahun 2020 bukan hanya tahun susah payah yang kita alami. Tapi janji Tuhan juga kita akan terima di dalam hidup kita. Dengan cara kita kembali kepada kasih yang semula kepada Tuhan. Amin. Disiplinkanlah dirimu setiap hari baca firman Tuhan, dengar suara Tuhan setiap hari, memuji menyembah Tuhan setiap hari, dan teruslah bertanya, Tuhan apa sih yang Kau mau dalam hidupku? Apakah yang aku lakukan ini berkenan kepadamu? Apakah yang aku lakukan hari ini sudah menjadi kehendak-Mu? Tanyakan itu setiap hari kepada Tuhan. Biarlah ketaatanmu teruji di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun kepada Tuhan. Amin. Inilah masa penampian, pemurnian, masa yang kita bisa dibilang penyaringan antara orang-orang Kristen. Jadi kita tidak membahas orang-orang di luar Kristen. Kita tidak membahas, oh dia lebih parah, nggak kenal Tuhan atau apapun. Kita sedang membahas kita,
orang-orang Kristen. Kita mau sedang disaring antara orang-orang yang Kristen yang hidupnya biasa aja, hidupnya gitu-gitu aja, normal kayak orang-orang dunia. Sama aja, cuman status KTP-nya Kristen dengan orang-orang yang sungguh-sungguh. Dengan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi ini adalah masa penampilan, masa pemurnian antara orang Kristen yang sudah melayani bertahun-tahun. Oke, ini naik lagi nih standarnya. Bukan bicara orang Kristen yang jemaat biasa, tapi orang-orang Kristen yang sudah melayani, yang pengerja, yang pelayanan. Statusnya orang-orang percaya yang melayani, tapi tidak melakukan atas dasar kasih yang semula. Inilah masa penampilan dan masa pemurnian, di mana kambing dan domba sedang dipisahkan. Amin. Jadi kita semua cek lagi hati kita masing-masing, apakah kita ini kambing atau kita ini domba yang taat kepada Tuhan dan betul-betul mengasihi Dia seperti kasih kita yang semula kepada Tuhan. Izinkan hari ini, pagi ini, aku tutup dengan sebuah quotes yang 2 hari lalu aku lihat di Instagram Pastor John Bevere. Pastor John Bevere berkata seperti ini, "It is only in a fire that you can see the true condition of your heart." Hanya dalam api kamu dapat melihat kondisi sesungguhnya hati kamu. Apakah kamu benar-benar mengasihi Tuhan atau kamu cuma melakukan semuanya sekedar rutinitas. Amin. Jadi apakah di dalam perapian pun, apakah di dalam kondisi sulit pun, apakah dalam pandemi sekalipun, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, di dalam perapian pun mereka tetap berkata, kalau Tuhan tidak menolong aku pun, aku akan tetap menyembah Dia, aku akan tetap percaya kepada Dia. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Dimurnikan hatinya, sehingga kita tahu kondisi sesungguhnya hati kita itu seperti apa, mengasihi Tuhan atau tidak. Amin. Jadi hari ini semuanya kita belajar untuk kembali kepada kasih yang mula-mula, di mana kita mengasihi Tuhan. Bukan hanya Tuhan mengasihi kita 100%, tapi kita juga mengembalikan kepada Tuhan, yaitu kita mengasihi Tuhan 100% dalam hidup kita. Amin. Mari kita akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Pejamkan mata, tutup catatanmu, tutup Alkitabmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini pun Tuhan selalu mengingatkan kita. Tuhan selalu remind us untuk kembali kepada kasih yang semula, untuk kembali kepada hati kami, kondisi hati kami yang sesungguhnya, di mana kami seharusnya mengasihi Tuhan tanpa batas, mengasihi Tuhan tanpa dipengaruhi oleh kondisi di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau kami sekalipun tidak dapat beribadah secara onsite, kalau kami harus ibadah secara online Tuhan, kami tetap menerima makanan rohani melalui pelayanan gereja ini, melalui pelayanan Junior Church Tabga ini. Tuhan, kami memberkati setiap orang yang boleh membantu merealisasikan pelayanan ini, boleh membuat ibadah ini boleh berlangsung. Kami terus memberkati para anak-anak-Mu Tuhan yang melayani Engkau. Mereka datang ke lokasi, mereka rekaman, mereka tapping ibadah secara online, sehingga para anak-anak muda generasi ini boleh tetap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat berkali-kali lipat Engkau kembalikan kepada setiap mereka Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap kami di tempat ini, kami yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh kembali kepada kasih mula-mula-Mu Tuhan. Seperti jemaat di Efesus Tuhan, Engkau ingatkan untuk kembali, untuk bertobat kembali kepada kasih mula-mula. Kami juga mau melakukan seperti itu Tuhan. Kami juga mau kembali Tuhan kepada-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Percaya Tuhan, firman-Mu menguatkan hidup kami, dan boleh membuat kami semua berhasil di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin.